Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inneke Rahmadini dengan NIM 210304126. Kali ini akan menampilkan hasil dari tugas ujian akhir semester saya dengan menggunakan screen recording. Kali ini kita diberikan kode soal C183. Ini saya tampilkan kode soalnya. Ada data tabulasi dan interval. Kita akan menggunakan SPSS untuk mencari hasil dari statistik deskriptif. Nah, di sini variabel independennya itu ada dua, yaitu ada human capital dan information human. Sedangkan dependennya, variabel terikatnya adalah produktivitas kerja. Jadi kita akan mencari korelasi ataupun regresi linear berganda, apakah ada pengaruh dari masing-masing variabel. Oke, kita buka SPSS dan tekan variabel view. Nah, di sini kita blok ini masing-masing kriteria variabelnya ada X1 sampai X6. Oke. Copy. Nah, kita label dulu dengan variabel pertama itu human capital, and then next X2-nya itu information capital. Next itu produktivitas kerja. Oke, columns-nya ini 8 masih kebesaran, jadi dibuat 3 seperti anjuran Miss. Ya, kita buat 3. Oke, measure-nya ini kita buat jadi ordinal. Ordinal number. Kalau scale nanti kita pakai di uji asumsi klasik. Kalau untuk ini kita pakai ordinal. Oke, done. Nah, untuk desimalnya aku mau pakai 0 biar nggak pusing. Oke, done. Nah, kita lihat dari data view. Oke, cakep. Terus kita blok lagi data tabulasinya, kita pindahin ke view-nya nanti. Ini udah di make, ini ada 83 responden. Ya, 83 responden. Oke, kita make sure apakah sudah 83. Oke, sudah. Oke, nah pertama itu sesuai worksheet ya. Kita cari dulu descriptive statistik, kita buka analyze descriptive statistik, nah terus frequencies, kita central shift sampai 6. Oke. Nah, keluar datanya. Selanjutnya begitu seterusnya sampai variable dependent. Ini kita outkan dulu. Lanjut ke variable information. Oke, next lagi seperti tadi. Oh, kita keluarkan dulu. Sampai 6. Sekian, done. Nah, ini udah keluar data dari statistik deskriptif. Nah, yang bakal ditampilkan atau ditulis di worksheet itu ini data
validnya frekuensi. Nah, ini 3, 4, 5 nih yang mengatakan setuju ataupun tidak setuju berjumlah 16, 58, 6, 16, 58, 9, dan seterusnya. Itu bakal dimasukin ke tabel. Nah, nanti di tabel itu ada jumlah skor, nilai indeks, dan keterangan. Nah, untuk nanti jumlah skornya itu biasanya kita pakai Excel. Kita ngolahnya di Excel, serta totalnya berapa, nanti ratanya berapa dengan rumus sama dengan sum, kita tinggal klik aja. Jadi rata-rata average. Kalau untuk total itu pakai sum, dan jumlah skor tinggal tambah buka kurung gitu. Sum buka kurung dan sebagainya. Oke. Jadi video ini khusus di SPSS saja. Next kita save dulu buat folder baru kali ya. Ya, folder baru. Buat C1 sesuai kode soal aja. C183. Ya, C183. C183. Sebentar. Ulang lagi. 183. Open. Nah, baru output statistik deskriptif. Caps lock ya. Statistik deskriptif. Oke, done. Oke, udah lanjut ke validitas data. Hasil uji validitas data. Nah, untuk validitas sama saja, ketik analyze, lalu correlate, terus bivariate. Nah, untuk validitas ini kita sampai ke variabelnya kita blok. Dan kita cari, tinggal tekan OK. Oke, begitu seterusnya untuk data selanjutnya, analyze, terus correlate, bivariate, kita keluarin lagi, lalu ke variable information capital, masukin OK. Nah, lanjut ke analyze, correlate, ini kita keluarin dulu. Oke, aman sampai produktivitas kerja. Oke. Nah, untuk ya data yang ingin dimasukkan ke worksheet biasanya itu kita pakai yang di human capital. Nah, ini di human capital ada ini data yang 0,615, 0,764, 0,842, 0,822, 12, 0,722, 0,685. Oke, itu di data ada Airtable dan Airhitungnya. Nah, untuk soal neke itu Airtable-nya adalah 0,2159, dan untuk Airhitungnya ada 0,615, 0,764, 0,842, 0,812, 0,722, 0,685. Itu kita dapatkan dari data yang sudah dikirim Miss dalam bentuk PDF, bisa dicari. Saya juga ada ininya, hard tanya-tanya nih. Jadi di sini lengkap table R, jadi bisa dicari sesuai angka yang didapatkan. Oke, ini kita save dulu output validitas. Oke, done. Oke, the last kita cari ini hasil data reliabilitas. Jadi validitas itu untuk menguji apakah data tersebut memang bisa dipercaya untuk menjadi bahan penelitian atau tidak. Nah, jadi terbukti bahwa hasil yang didapatkan adalah semua data yang telah diuji validitasnya itu valid. Nah, lalu kita masuk ke hasil dari uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu kita pakai scale reliability analysis,
Terus kita Central Shift. Scale table-nya kita buat ini human capital karena variabel pertama independen. Oke, seterusnya juga seperti itu. Analyze, lalu scale kita keluarin dulu. Oke. Masuk ke ini respondennya, information. Ini information capital. Oke, information capital. Lanjut ke the last variable dependent. Tuh, produktivitas kerja. Produktivitas kerja. Oke. Nah, udah, ini hasil reliability. Nah, untuk reliabilitas ini yang bakal dimasukin di worksheet itu ini reliability statistik dengan Cronbach alpha-nya itu 0,838 dan end of item-nya itu ada 6 ya, X1.1, X1.2 sampai X1.6. Nah, ini dia ada nilai standarnya yaitu 0,60. Jika Cronbach alpha-nya ini lebih dari 0,60 maka data tersebut keputusannya adalah reliable. Jadi didapatkan untuk semua data neke ini adalah reliable nih. Information capital 0,801 dan produktivitas kerja 0,633. Jadi semuanya lebih besar dari 0,60 nilai standar. Oke. Kita save dengan output reliabilitas. Dan nah, jadi reliabilitas ini gunanya adalah untuk apakah data tersebut memang handal dan layak dijadikan bahan untuk penelitian. Apakah responden-respondennya adalah data yang handal dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik, itu ada normalitas, heterosidaksitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Oke, selanjutnya kita bakal uji asumsi klasik, ada normalitas dengan Kolmogorov, terus multikolinearitas, dan heterosidaksitas. Nah, ini data sudah ada. Seperti tadi kita buka SPSS lagi. SPSS ya, variable view kita ketik di sini. Nah, untuk desimalnya itu kalau bisa sesuai dengan data ada 3 desimal. Oke. Kita copy paste data dari Excel. Oke, datanya sudah Oke, datanya udah make sure kalau jumlah datanya pas 83. Oke. Next kita klik analyze, lalu kita regression, linear, dependent itu Y, X1 dan X2-nya itu variabel independent, statistik, log linear diagnostik, lalu plot, Sresin untuk Y, zprate untuk X. Histogram and normality plot, jangan lupa, dan save and standardized. Klik OK.
Oke, sudah muncul. Ini belum selesai ya teman-teman. Kita klik analyze. Ini untuk Kolmogorov-nya. Terus non-parametric test, one sample. Oh my god. Wait. Oh, non-parametric test. Oh, legacy dialog. Terus one sample case. Yang paling bawah. Klik OK. Nah, di sini sudah didapatkan bahwa untuk uji one sample Kolmogorov Smirnov test itu dengan signifikansi 0,904 dan Kolmogorov Smirnovnya itu 0,567. Jadi tes atau data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, untuk multicollinearitasnya kita lihat di bagian coefficient, ada di bagian table collinearity statistik dengan nilai tolerance itu 0,854 dan VIV-nya 1,171. Dalam arti 0,854 ini lebih besar dari 0,10 dan VIV ini lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini dalam penelitiannya terbukti bebas dari gejala multikolonialitas. Nah, untuk heterosidasitasnya itu menggunakan scatter plot. Nah, ini gambarnya dan juga lihat dari data itu coefficient-nya. Nah, ini nilai T dan signifikansi. Oke. Jangan lupa di save. Kita tulis di sini output asumsi klasik. Oke, kita simpan di folder tadi C83. Open dan save. Oke, aman. Nah, untuk selanjutnya kita uji regresi linear regresi linear berganda. Itu sama, klik analyze, lalu regression linear. Nah, Y-nya tetap, ini tetap, statistiknya kita plots-nya juga. Kita kalian dulu save-nya juga standardized. Kita klik OK. Nah, untuk coefficient untuk uji T itu ada di ini signifikansi. Nah, ini dia X1, X2. Ini human capital dengan nilai signifikansi 0,001 dan untuk information capital itu 0,003. Nanti di worksheet-nya itu ada T-tabel dan T-hitung. T-hitungnya itu didapatkan melalui data itu 3,442 dan juga information capitalnya itu 3,047 dengan T-tabel 1,990. Begitu seterusnya. Jadi keterangannya adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Oke. Nah, untuk uji F, ya aku lihat uji F ya. Ini untuk uji F-nya. Signifikansi 0,000 dengan F-tabel itu 3,11. Ya, 3,11 seperti nanti dia sesuai dengan kertas tabel yang udah disediakan. Ya, nanti ngambil datanya dari sini. Oke. Nah, ini hasil dari uji regresi linear berganda dari uji T, uji F,
Oke, sekian bukti atau hasil kerja dari UAS dengan kode soal C1-83 atas nama Inneke Rahmadini dengan NIM 210304126. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.